Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat penonton, para sahabat subscriber di mana saja berada, salam jumpa kembali dengan channelnya Kang Acan Tuh Bagus. Masih kita membahas tentang ilmu tajwid di channel Kang Acan Tuh Bagus ini. Yang pembahasan sekarang ini kita membahas tentang hukum mad. Dalam ilmu tajwid kita mengenal yang namanya mad. Mad cara bahasa artinya adalah menambah atau menambahkan. Ya. Kalau tanpa tambahan mad tersebut antara alif, waw dan iya yang disebutnya mad tobi atau mad asli, maka hukum mad itu tidak ada. Hukum mad secara garis besar terbagi dua bagian. Ada mad tobi'i atau mad asli, ada juga mad far'i. Mad asli atau asalnya yang huruf aslinya yang disebut tobi'i, di sini hurufnya ada 3, yaitu dengan alif, dengan waw dan ya. Contoh dengan alif mukanya kitabun. Ta dipanjangkan dengan huruf alif, asalnya kitabun. Kemudian rahimun. Hi-nya ini dipanjangkan dengan iya karena sebelumnya adalah berharokat kasroh atau jer. Maka di sini 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian as-sirat panjang 2 harokat. Ra-nya ini dipanjangkan dengan alif. Seperti contoh lagi, huruf mad dipanjangkan dengan waw. Contoh di sini adalah fil buruj. Ra-nya doma kemudian bertemu dengan mad tobi'i huruf waw yang sebelumnya adalah berharokat sukun atau mati. Itu tentang mad tobi mad asli, di mana mad asli tobi ini asal usulnya dengan alif, dengan waw atau dengan iya. Kemudian mad yang kedua atau disebutnya mad far'i, mad cabang. Di sini sangat banyak jumlahnya, ada jumlahnya 13 bagian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, ya. Yang kedua mad jaiz munfasil, ya. Yang ketiga mad aridis sukun. Yang keempat mad iwad. Kemudian yang kelima mad lazim musyaqqal kalimi. Yang keenam adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang ketujuh mad lazim harfi musbah. Yang kedelapan mad lazim harfi mukhaffaf. Yang kesembilan mad silah. Mad silah terbagi 2, ada mad silah qasirah atau pendek, ada juga mad silah tawilah yang panjang. Kemudian yang ke-10 ada mad tamkin, ke-11 mad layin, ke-12 adalah mad badal, ke-13 adalah mad parki. Oke guys, kita bahas satu persatu tentang cabang dari yang namanya mad far'i atau mad cabang ini. Kita bahas pertama adalah tentang mad asli atau mad tobi. Yang sebelumnya telah kita bahas bahwa mad asli itu adalah terdapat pada satu kata, ya. Maka kalau tanpa kata tersebut atau huruf tersebut seperti alif dan waw dan ya, maka lafaz tersebut tidak berfungsi atau tidak ada mad. Contoh bahwa yang mad tobi itu cirinya ada alif, ada waw dan ada ya. Contoh di sini as-sirat panjang dengan alif, al-maghdub dipanjangkan dengan waw sukun, ji dipanjangkan dengan iya yang berharokat kasroh. Ini mad asli, ada alif, ada waw dan juga adalah dengan iya. Contohnya sudah tadi. Oke guys, kita bahas selanjutnya yaitu tentang masalah mad far'i. Mad far'i ini yang pertama adalah mad wajib
muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Artinya jika sesudah huruf mad ya terdapat hamzah yang ada di depannya. Contoh di sini jaa. Ini mad tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Ya. Ini panjangnya adalah 5 harokat, sudah ada tandanya, tanda berpayung sini. Contoh jaa, dipanjangkan wajib. Artinya mad itu adalah menambahkan atau memanjangkan. Ya. Dan si'at su'a itu 5 harokat dari mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya adalah bertemu dengan satu hamzah dalam satu lafaz. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib muttasil adalah bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Ya, su'in mad dengan satu lafaz. Kalau mad jaiz munfasil terpisah ya dari lafaznya tersebut. Kebalikannya dari mad wajib muttasil. Contoh fi-nya lafaz fi kemudian terpisah dengan alif atau hamzah. Panjangnya 3 alif, satu alif itu 2 harokat, jadi wajib dipanjangkan. Bima 6 harokat atau 3 alif. Sudah ada tandanya seperti payung ini. Ini namanya mad jaiz munfasil. Kemudian kita beralih dari mad fari ini adalah namanya mad aridi sukun. Di mana mad aridi sukun ini di mana madnya adalah di akhir ayat atau karena dimatikan atau karena berhenti, seperti ar-raziqin, aslinya ar-raziqina atau mu'minina aslinya, karena diwakafkan karena atau istilahnya disukunkan, maka di sini panjangnya wajib 6 harokat atau istilahnya 3 alif. Mu'minin, jadi panjang. Hasilnya mu'minina, ar-raziqina, al-iqab. Ini disebut mad aridi sukun. Ya. Jika sudah huruf-huruf mad, terdapat huruf yang harus dimatikan karena wakaf. Kemudian di sini selanjutnya adalah tentang mad iwad. Mad iwad itu kata-kata yang berakhiran dengan tanwin berbaris. Tanwin fathah ya. Kemudian diwakafkan atau diberhentikan. Kemudian pembacanya bunyinya menjadi seperti bacaan berharokat fathah aturan tanwin. Seperti contoh alima, hasilnya adalah aliman, annya hilang jadi ma. Kemudian hakima, bina, itu yang namanya mad iwad, di mana mad tabi'i atau yang mad asli berakhiran dengan tanwin kemudian diwakafkan atau berhenti, maka bunyinya tidak n jadi a. Ini harokatnya 2 harokat. Kemudian mad yang selanjutnya adalah mad lazim musyaqqal kalimi, yang panjang dibaca istilahnya kata berat, karena di sini bertemu mad tabi'i dengan
tasdid itu yang memberatkan, menguatkan. Itu yang contoh atuhajjuni. Ya, mad B bertemu dengan yang sudah hurufnya itu adalah bertasdid. Contoh al-haqqah. Ini mad B bertemu dengan huruf berharokat tasdid. Ya, itu dibaca dengan berat. Ya. Selanjutnya menginjak pada mad yang berikutnya itu adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau tadi musyaqqal adalah berat, sekarang adalah mukhaffaf yang artinya adalah dibaca enteng. Panjang biasa dibaca dengan enteng. Contoh ana. Ini dibaca sebanyak 6 harokat. Di sini cuma hanya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Ya. Mukhaffaf ringan, kalau musyaqqal adalah berat. Kemudian kita beralih kepada mad silah. Ya. Mad silah terbagi dua, yaitu ada mad silah qasirah yang artinya dibaca pendek. Apa itu mad silah qasirah pendek? Atau ha, dhamir ha yang didahului oleh huruf yang hidup. Seperti contoh di sini baituhu, taknya adalah huruf hidup. Kemudian di sini ada tanda seperti domah yang terbalik. Kalau yang domah terbalik begini namanya adalah mad silah qasirah atau pendek. Contoh lagi raj'ihi, ha domir. Ha domir itu kata ganti. Kemudian sebelumnya adalah huruf hidup, ini ditandanya. Kulluhu, ini panjangnya adalah 2 harokat atau istilahnya 1 alif. Ya. Itu mad silah qasirah yang sebelumnya adalah sebelum domir adalah berharokat hidup. Gampang ya bedakannya. Kemudian berlanjut kita maraton. Mad silah tawilah. Kalau tadi qasirah adalah dibaca cara pendek, kalau tawilah adalah dibaca panjang. Yang artinya domir ha yang dipanjangkan jika sesudahnya ada huruf hamzah. Ilmihi, hamzah ini diganti dengan alif. Ya. Ini apabila ada domir ha kemudian diiringi dengan hamzah atau alif, ini sudah ada tandanya, maka disebutnya adalah mad silah tawilah, panjangkan. Bacanya adalah 5 harokat 2,5 alif. Innahu, ya, ini ha domir didahului oleh huruf hidup, ya, yang dipanjangkan bertemu dengan hamzah atau alif dalam terpisah kalimat. Kemudian ada juga selanjutnya mad tamkin. Pembahasan kita kali ini tentang madnya saja. Ada mad tobi dan ada mad far'i yang 13 cabang. Apa itu mad tamkin? Di sini jika bertemu antara 2 iya, yang satu diberi tanda tasdid dan yang satunya adalah diberi tanda sukun. Contoh an-nabiyina, yang pertama tasdid, yang kedua adalah sukun atau mati. Huitu, ya pertama tasdid, yang kedua hidup. Rabbaniyina, ya pertama tasdid, yang kedua adalah hidup. Itu beda ya. Perbedaan antara mad-mad yang lain adalah terdapat dalam huruf
iya yang bertemu dengan iya kembar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mad layin. Layin itu lembut, yang artinya jika yang penghabisan itu dimatikan karena wakaf atau berhenti, ya, atau juga dengan huruf yang ya. Seperti contoh di sini lail, khair. Di sini adalah iya yang sebelumnya adalah huruf hidup. Syai, maut, di mana adalah huruf waw dan iya yang sebelumnya adalah huruf hidup, kemudian posisinya dimatikan, maka di sini dibaca lembut, ya, dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Min ju'in wa amanahum min khauf, boleh 6 harokat. Kalau huruf yang pertama hidup kemudian penghabisan dimatikan atau diwakafkan atau istilahnya berhenti, ya, maka di sini adalah disebutnya mad layin. Kemudian yang selanjutnya adalah mad badal. Apa itu mad badal atau panjang yang digantikan? Artinya jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad seperti imana, alif bertemu dengan huruf mad yaitu huruf iya, baca panjang i. Kemudian alif hamzah bertemu dengan huruf mad tobi yaitu waw, u, iya. Aman, aslinya amana, ya. Ini amana aslinya amana. Imana hasilnya alif bertemu dengan huruf ya di sini, panjangkan. Utia, mad tobi dengan huruf bertemu dengan mad waw, panjangkan, ya. Panjangnya adalah 1 alif. Kemudian yang selanjutnya adalah mad farqi atau istilahnya panjang, tujuannya adalah untuk membedakan. Biasanya ini di sini adalah kalimat pertanyaan. Dzakarain. Ya. Ini adalah untuk kalimat untuk interrogatif dalam bahasa Inggris adalah yang artinya adalah apakah. Allah, apakah Allah, ya, dan selanjutnya itu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 59 dan Quran surat An-Naml ayat 59. Kemudian lapan az-zakarain dalam Quran surat Al-An'am ayat 143. Kita beralih kepada mad lazim, ya. Mad lazim mukhaffaf, ya. Mukhaffaf harfi. Di sini ada mad lazim harfi musbah, kemudian ada juga mad lazim harfi mukhaffaf. Apa bedanya? Di sini biasanya dipakai mad lazim harfi musbah dan mad lazim harfi mukhaffaf ini dalam pembukaan di awal surat, ya, disebutnya fawatihus suwar, ya, diawali dengan huruf-huruf yang pendek. Di ini dikumpulkan dalam lafaz kam asal nakos, ya, sini dikumpulkan dalam lafaz kam asal nakos, ya. Kalau yang pendek itu biasanya yang panjangnya 2 harokat dikumpulkan dalam lafaz hayyun tohir, hayyun tohir, ya. Biasanya mad lazim harfi musbah dan mad lazim mukhaffaf kalbi
Itu dalam Fawatihus Suwar, ya, pembuka dalam awal surat, seperti umpamanya Yasin, Kafa ya Ain Shad. Ini bisa disebutnya musbah, berat, karena di sini ada yang namanya mad asli yang bertemu dengan huruf mati, dan bisa saja bisa ketemu dengan huruf ikhfa atau bisa ketemu dengan huruf idgham. Ya. Makanya perbedaan dari lazim harfi musbah dengan harfi mukhaffaf adalah disebut musbah bisa saja terjadi hukum yang namanya bertemu dengan huruf mati. Ya. Dan bisa saja idgham, bisa saja juga dengan yang namanya ikhfa. Kalau tidak bertemu dengan huruf-huruf mati, bisa idgham bisa ikhfa, maka di sini disebutnya adalah mukhaffaf kalimi. Ya. Perbedaannya kalau seandainya musbah, mad lazim harfi musbah bisa saja terjadi yang namanya idgham atau ikhfa. Seperti contoh di sini adalah ain ketemu dengan shad. Ain itu unsurnya ada alif, ada ya, dan nun. Kemudian ketemu dengan huruf shad, bunyinya harus istilahnya disamarkan, didengungkan. Ain shad. Itu namanya harfi musbah. Kalau tidak ini qaf. Kalau harfi musbah itu kebanyakan ada dua harakat, ya, dikumpulkan dalam lafaz hayyun, tohir, ha, ro, to, dan ya. Kalau harfi musbah dikumpulkan dalam lafaz kam asal nakos, sin, shad, ain, qaf, kaf, lam, mim, dan nun. Perbedaannya kalau musbah bisa saja terjadi hukum idgham atau hukum daripada ikhfa. Kalau umpamanya mad harfi mukhaffaf tidak ada idgham dan juga tidak ada yang namanya hukum ikhfa. Contoh hamim. Ya, gampang. Alif lam ra. Ya, paham ya? Ada payungnya ini, jumlahnya adalah 6 harokat. Kalau yang tanda berdiri ini adalah mad tabi'i. Ini pop. Ini adalah 88 Fawatihus Suwar, pembuka dalam surat-surat tertentu seperti dalam Quran surat Yasin dibukanya dengan surah Yasin. Ya. Kemudian surat Toha ini diawali dengan awal Toha. Itu saja guys, mudah-mudahan ada manfaatnya dari pembahasan tentang masa lambatnya ini. Karena ada keterbatasan waktu dan durasi, mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada yang tidak paham, silakan untuk senantiasa berkomentar di kolom YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.